inspirasi, tren, dan hiburan seru buat hari kamu. Only on Boost FM. Hai, selamat sore Boosters. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga masih pada tetap semangat dan gak kalah ya sama capeknya hari ini. Kenalin, aku Almas yang bakal nemenin kalian di Daily Boost sore hari ini. Dan aku Selfie, kita berdua bakalan nemenin teman-teman ngobrol santai nih. Karena episode kali ini bakalan bermakna banget nih obrolannya. Bener banget Sel, karena sore itu kan waktu yang paling pas ya buat kita istirahat. Benar. Ingat, istirahat tuh bukan berarti berhenti. Dimana momen-momen istirahat tuh bisa kita gunakan buat kita refleksi, ngatur ulang ritme hidup, bahkan bisa digunakan buat nyiapin diri buat hari esok. Bener. Nah, makanya episode kali ini tuh bakalan relate banget nih buat kita semua. Khususnya aku nih, karena di sini kita episodenya bakal ngebahas tentang produktif tanpa kehilangan kendali diri. Menarik banget, soalnya nih yang aku tahu ya, produktif di zaman sekarang tuh kadang malah jadi sumber stres, yang dimana kita sibuk banget terus kita lupa tuh sama rasanya tenang dan bahagia. Bahkan kita juga bisa lupa buat nikmatin hidup. Benar-benar, karena setiap hari itu rasanya kita kayak dikejar-kejar terus gak sih? Ya. Jadi ngerasa kalau ya stres aja gitu. Padahal nih ya, yang namanya produktif itu bukan berarti kita harus on fire terus menerus. Kita bahkan masih butuh istirahat biar kita tuh nggak kehilangan arah dan kendali atas diri sendiri. Bener, makanya di episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang gimana sih caranya produktif tapi tetap seimbang nih kehidupan kitanya. Jadi buat kalian nih yang lagi pada di jalan pulang atau lagi ngerjain sesuatu sambil dengerin kita, silakan ambil posisi yang santai karena obrolan sore hari ini bakal ngebantu kamu buat ngerasa lebih tenang dan tetap semangat. Bener banget, stay tune teman-teman. Nih, aku tuh pernah denger satu kalimat yang kayak gini nih. Apa tuh? Kalau misalkan kita mulai harinya kacau, harinya bakalan kacau. Aku setuju sih, karena sama itu aku setuju. Karena menurut aku ya, apa yang kita tanam di pagi hari itu yang bakal tumbuh sepanjang hari. Jadi bener-bener, kalau misalkan dari pagi kita udah stres, kita bakal susah tuh buat punya hari yang tenang dan bahagia mungkin. Bener sih, karena aku tuh dulu tipikal yang kalau misalkan bangun tidur itu aku scroll handphone dulu, scroll notif, scroll email, dan itu tuh bikin aku belum jalanin hari tapi udah capek duluan. Gitu. Sama-sama, aku juga dulu gitu banget kok. Kayak kalau belum ngecek semua itu kayak ada yang kurang kan. Tapi lama-lama tuh aku sadar kalau ternyata hal kayak gitu tuh yang bikin kepala aku udah penuh dari pagi. Mungkin ini juga buat teman-teman yang ngerasa kayak gitu, coba kita mulai rutinitasnya kita ganti gitu. Karena sekarang aku pun setiap bangun tidur itu aku tarik nafas dulu, kasih afirmasi yang baik untuk ngejalanin hari yang baik gitu, biar nggak capek gitu. Ya, keren juga ya kamu caranya. Kalau aku nih ya, aku tuh biasanya nyeduh kopi dulu pas pagi-pagi. Terus banget tuh. Pas nyeduh kopi sambil dengerin lagu mellow dikit. Gitu aja sih kalau aku. Tujuannya cuman biar otak tuh bisa dikasih waktu dulu biar dia sadar sebelum dipakai kerja. Bener sih, karena kita tuh sering lupa gitu. Kalau misal diem sebentar itu juga ternyata produktif. Kadang yang kita butuhin tuh bukan lakuin yang lebih banyak, tapi lakuin yang emang lebih sadar. Iya, benar-benar setuju. Dan kalau kamu nih yang lagi dengerin ini ya, ngerasa hidupmu kayak semuanya serba buru-buru, serba cepat, kalian tuh cuma perlu pelan dikit. Ingat, pelan tuh bukan berarti mundur, tapi pelan tuh kayak kalian nanti bisa mikirin tuh apa yang harus diambil, strateginya dan langkah-langkahnya. Jadi ngeliat ke depannya bisa lebih jelas. Yes, benar banget teman-teman. Karena kalau pikiran kita di pagi hari itu tenang, ngejalanin harinya tuh bakalan lebih tenang, lebih fokus, dan kita tuh lebih kerasa meaningful gitu harinya gitu. Benar-benar setuju banget. Jadi mungkin teman-teman bisa nih dicoba mulai besok. Jadi sebelum buka HP pas pagi-pagi itu buka dulu pikirannya. Itu bagus banget sih. Itu perlu di-inov nih. Bisa jadi coba kayak keren banget kan, kayak buka dulu pikirannya sebelum buka notifikasi nih kalau pagi-pagi gitu. Oke, ngomongin produktif nih Mas. Aku tuh kadang masih sering bingung deh. Gimana sih cara bedain kalau kita tuh lagi produktif beneran atau cuman sibuk doang, pura-pura sibuk gitu. Nih. Kalau menurut aku nih ya, bedanya tuh ada di hasil dan arah. Kalau misalkan kamu produktif, kamu tuh tahu arah
kamu tahu kenapa kamu melakukan hal itu Mm-mm. dan apa hasil yang bakal kamu capai. Mm-mm. Tapi kalau misalkan kamu cuman sibuk doang, kamu tuh cuma ngelakuin banyak hal tanpa ada rewardnya lah. Jadi cuman karena takut ketinggalan aja. Oh, jadi kayak gini ya, kayak kalau misalkan orang yang ya udah nyibukin diri doang itu kayak kalau misalkan dia ditanya sebenarnya apa sih yang dia lakuin, dia tuh nggak tahu gitu jawabannya. Iya, iya. Kayak itu tuh sering banget tuh kejadian di kantor. Ada orang misalkan yang dia tiap hari meeting terus, tapi sama sekali nggak ada keputusan yang benar-benar jadi atau diambil. Sibuknya luar biasa, tapi itu progresnya nggak kemana-mana, diem di situ stuck aja dia. Iya benar sih, relate banget karena aku juga pernah ngerasa gitu, kayak setiap kita rapat tuh ujung-ujungnya cuman nanti dibahas Bahas lah lagi di ya, meeting ya, selanjutnya ya. misal kayak gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Kadang ada juga tahu sel orang yang ngerasa keren karena sibuk. Padahal nih ya sebenarnya mungkin dia cuma muter di tempat. Sebenarnya nih yang bikin maju tuh bukan banyaknya aktivitas, tapi kualitas dari apa yang kita lakuin. Oh, benar-benar kalau dipikir-pikir juga ya, kayak capeknya tuh sama ya kalau misalkan kita pura-pura sibuk ataupun emang sibuk yang meaningful tuh beda. Beda Tapi ya. kalau misalkan sibuk yang cuma nyibukin diri, ya dia cuman dapat capeknya aja gitu. Iya, bedanya tuh kayak capek tapi bahagia sama capek tapi kosong. Yang satu ngerasa berkembang, yang satunya ngerasa cuma dikejar-kejar sama waktu, sama deadline. Iya, benar sih, karena kadang kita juga harus jujur sama diri sendiri gitu. Kayak coba tanya ke diri sendiri, yang kita lakuin itu emang karena penting atau emang karena ya cuma nyibukin diri doang, bener. ngerasa dilihat orang dia nggak ngapa-ngapain nih. Iya, bener, setuju. Sering banget nih kita tuh sibuk bukan karena kerjaan tahu sebenarnya, tapi karena rasa bersalah kalau kita nggak ngapa-ngapain. Oke, benar-benar. Makanya penting banget nih teman-teman untuk tahu kapan kita harus kerja, kapan kita harus beristirahat, dan kapan harus emang punya waktu untuk diri sendiri. Benar, karena nih ya kalau kita ngerasa terus-terusan dikejar sama waktu, kita tuh bakal kehilangan kendali sama diri kita sendiri. Produktivitas yang sehat itu datang dari keseimbangan, bukan dari tekanan. Benar. Aku suka banget sih produktivitas itu. Apa? Datang dari keseimbangan. Iya, benar. Terus gede-gede nanti. Iya, setuju banget. Karena di ujung hari yang paling penting buat kita itu seberapa banyak, bukan seberapa banyak yang kamu kerjain, tapi gimana kamu ngerasain tentang diri kamu setelah apa yang setelah kamu lakuin sibuk itu gitu. Ngerti gak? Ngerti banget. Nah itu dia nih. Dan selanjutnya nih kita bakal bahas tentang fenomena yang sering bikin orang tuh kehilangan keseimbangan. Benar. Yaitu namanya ada hustle culture. Wah, apa tuh? Berarti abis ini kita bakal bahas kenapa sih banyak orang yang kejebak di sibuk terus tapi ngerasa kosong Ya, gitu. benar. Jadi jangan kemana-mana ya Bustar, tetap di Daily Daily Bus. Nah Sel, tadi kan kita udah bahas tuh ya gimana bedain produktif sama sibuk. Sekarang aku tuh pengen bahas sesuatu yang kayaknya tuh sekarang jadi penyebab utama deh. Kenapa banyak orang yang susah banget buat istirahat atau ngerem. Ada namanya hustle culture. Wow, itu topik yang kayak hot banget ya sekarang. Karena kayaknya semua orang tuh ngerasa kalau nggak sibuk tuh ya hidupnya gagal. Juga ya benar. Kayak dia tuh bisa menilai diri kita tuh udah ditentuin dari seberapa padat jadwal yang dia punya. Padahal nih ya sebenarnya yang harus gitu gak sih? Iya, benar-benar. Masa dari jadwal ya kan? Iya, karena banyak banget teman-teman aku yang ngomong gitu. Dia tuh ngerasa kalau misalkan makin malam kerjanya, dia tuh makin rajin. Padahal yang bener tuh kalau misalkan dia bisa ngatur waktu, ya pasti efektif juga kegiatannya. Iya benar. Aku juga dulu gitu kok. Kayak kalau misalkan aku nih ya, kalau nggak lembur tuh ngerasa bersalah. Padahal sebenarnya yang aku tahu produktif itu kan bukan soal jam kerja paling lama kan. Tapi hasil dan kualitasnya nggak sih sebenarnya produktif itu? Iya benar, dan lucunya di media sosial tuh banyak banget yang ngomong kalau hustle culture ini tuh kayak diromantisasi banget gitu gak sih? Bener. Kadang ada bahkan orang yang dengan bangganya dia bilang aku cuma tidur 4 jam semalam. Padahal ya yang harus dibanggain tuh
aku cukup tidur dan aku tetap bisa fokus di hari ini. Benar-benar. Dan parahnya lagi teman-teman, si hustle culture ini tuh bikin orang-orang gampang ngerasa kalau misalkan, jadi gampang ngerasa bersalah juga kalau misalkan dia tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal si istirahat itu juga bagian dari tumbuh loh. Iya betul. Aku sering kok nekenin ke teman-teman aku kayak bukan semua waktu kosong atau yang kalian gak ngapa-ngapain itu tuh buang-buang waktu, bukan. Kadang momen-momen kayak gitu tuh suka munculin ide-ide bagus yang suka di luar kita pikirin tuh, suka di luar nalar idenya. Iya bener, karena biasanya kebetulan gitu ya, kalau kebetulan gitu kayak kalau misalkan kita lagi santai tuh otak tuh selalu ada aja ide kreatifnya gitu. Makanya bener. kita tuh jangan terlalu terburu-buru teman-teman. Ya benar. Aku rasa nih ya, kuncinya tuh ada di kesadaran. Hustle culture itu bisa jadi racun kalau kita nggak sadar. Tapi juga sebenarnya itu bagus, bisa jadi pemacu. Kalau kita tahu kapan kita harus gas dan kapan kita harus ngerem. Bener, aku setuju banget sih. Jadi bukan kita nggak kerja keras, tapi kita tahu porsinya. Iya benar. Mana yang emang harus kita kerjain sama mana yang emang harus kita istirahatin. Benar banget. Karena nih ya, kalau misalkan semua energi habis buat ngejar sesuatu yang nggak pernah cukup, nanti yang ada kita tuh malah kehilangan diri sendiri di tengah-tengah jalan. Bener banget tuh. Jadi buat teman-teman coba dipikirin deh, kalian tuh emang lagi berkembang, sibuk karena lagi berkembang atau emang cuman nyibukin diri aja. Oke, sekarang kita waktunya bahas yang lebih ringan tapi penting banget nih. Apa tuh? Gimana sih caranya tetap produktif tapi nggak kebablasan sampai kehilangan keseimbangan diri. Keren banget itu, bener sih. Karena menurut aku nih ya, kalau kita ngomong dong tuh gampang gak sih? Tapi kan prakteknya susah ya. Kayak aku nih kadang ternyata kerja cuma sebentar, tahu-tahu udah jam 11 malam ya aja. Iya benar-benar, dan tiba-tiba besoknya badan udah kayak reset mode zombie gak sih? Nah menurutku langkah yang penting nih buat ketika kita udah di posisi itu adalah bikin prioritas. List semua hal yang emang mau kamu kerjain, terus kasih tanda mana yang emang urgent banget dan mana emang yang cuman nice to have. Bener setuju banget. Aku juga selalu mulai dari situ sih. Kayak menurut aku ya, kalau semuanya dianggap penting tuh malah nggak ada yang satu pun yang bakal selesai. Dan penting juga nih buat kita tahu seberapa besar kita cukupnya. Bener, karena produktif itu soal milih, bukan soal nambah. Nah jadi kadang yang bikin kita burn out itu bukan kerjaannya yang terlalu banyak, tapi kita nggak tahu mana yang harus emang dilepas. Nah itu tuh, aku punya tips kecil. Coba deh kalian atur pas kalian belajar tuh pakai waktu. Jadi 90 menit kalian fokus banget sama kerja atau belajar, terus 10 sampai 15 menit tuh kalian istirahat gitu. Benar. Karena emang aku juga suka sih untuk sistem si kerja berhenti kerja ini. Karena kalau misalkan otak kita dikasih waktu untuk istirahat itu hasilnya lebih bagus loh teman-teman gitu. Benar banget. Nah nih satu lagi nih yang penting, batasi notifikasi. Soalnya sekarang tuh distraksinya ada di mana-mana nggak sih? Kayak misalkan nih HP bunyi dikit, kita langsung efek buka. Padahal itu tuh bisa ngeganggu ritme kerja kita tau. Benar. Nah, aku pun sekarang tuh suka aktifin mode fokus gitu loh. Ya. Buat kerja. DND. Benar. Jadi notif sosmed tuh dimatiin dulu dan biar kita tuh benar-benar bisa nyelesain satu hal tanpa distraksi. Benar. Nah nih buat kalian nih yang lagi dengerin ini, ingat ya, istirahat tuh bukan berarti dosa. Jadi kalau capek ya istirahat aja, nggak apa-apa. Benar banget, jangan takut untuk istirahat karena tubuh dan pikiran yang sehat itu kayak baterai. Jadi kita tuh kalau nggak diisi ulang ya nggak bakalan kuat lama-lama. Setuju. Dan satu lagi nih, jangan pernah nunggu burnout dulu baru istirahat. Karena istirahat tuh bagian dari strategi juga nggak sih, biar kita tuh bisa terus produktif dengan jangka yang panjang. Jadi nggak cuma dari itu doang produktifnya. Nah benar, itu juga yang satu hal yang aku pelajarin sih. Jadi produktif itu bukan soal berapa banyak yang kamu kerjain, tapi seberapa hadir kamu dalam hal yang kamu kerjain. Jadi cakep tuh, seberapa hadir kamu dalam apa yang kamu kerjain. Benar-benar. Karena kalau kita ngerjain sesuatu dengan sadar, pasti hasilnya akan jauh lebih maksimal dan bagus gak sih? Ya, dan lebih bermakna juga. Karena kadang yang kita butuhin tuh bukan soal motivasi yang tinggi, tapi ritme yang sehat dan kerjanya ya kerja, istirahat, nikmatin hidup, ulangi ya gitu. Nah, benar. Itu namanya keseimbangan. Betul. Kalau kita dan mungkin ke pendengar semua nih ya udah bisa nemuin ritme itu, kalian tuh bakal tetap
produktif tanpa kehilangan arah dan kendali atas diri sendiri. Benar, setuju. Jadi setelah ini kita bakal bahas bagaimana sih menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan gitu. Karena percuma produktif kalau hati dan pikiran kita malah Benar, betul banget. Jadi jangan kemana-mana nih. Kita bakal lanjut abis ini, tetap di Daily Boost. Level up your life with Boost Radio 109.3 If you FM. wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. So baby, come light me up, and baby, I'll let you on. All this late night talking about anything you wanna. True love, it must be true love. Nothing else can break my heart like please, don't prove I'm right. Boost Radio, where you level up your life. Nah Mas, setelah tadi kita ngomongin tentang cara kerja yang sehat, sekarang aku pengen bahas bagian yang sering banget dilupain orang, Apa tuh, Sel? yaitu kesehatan mental. Penting banget sih ya. Karena percuma kalau kita udah kerja keras, produktif, bahkan ambisius sekalipun, tapi kalau pikiran dan hati kita berantakan tuh ya kita nggak akan bahagia. Benar, setuju banget. Karena aku tuh sering banget nemu orang yang kelihatannya tuh dia sibuk banget, tapi pas ngobrol tuh kelihatan banget gitu, matanya capek, kayak badannya tuh hadir, tapi pikirannya tuh nggak tenang. Iya, menurut aku tuh itu ini tahu tanda-tanda klasik. Biasanya dimulai dari hal kecil, kayak orang itu gampang marah, terus susah fokus, terus Iya. pas dia tidur dia nggak bisa nyenyak, terus dia Bener-bener. sering banget tuh ngerasa kosong, padahal harinya itu baru dimulai. Benar-benar, dan sering banget tuh orang yang kayak gitu tuh ngira kalau itu tuh cuman capek biasa, padahal Bener-bener. itu bisa jadi tanda awal kalau Benar, dia setuju. itu burnout. Benar, ya betul. Kadang kita tuh terlalu maksa diri buat terus jalan ya, padahal tubuh dan pikiran tuh udah ngasih sinyal minta istirahat. Benar-benar. Jadi yang kayak gitu malah makin lebih bahaya lagi, karena lama-lama tuh malah makin meledak, entah makin jadi stres, terus jadi overthinking berat, dan malah kehilangan motivasi kerja. Benar. Aku sendiri pernah tahu saya ada di fase itu. Kayak dulu tuh aku pikir kalau aku kerja terus tanpa berhenti nih, aku bakal makin sukses. Tapi ternyata yang aku dapat malah kecemasan tiap pagi. Rasanya tuh kayak, aduh hari ini harus kerjain apa lagi ya biar dianggap produktif. Iya, iya sih, itu dalam banget sih Mas. Dan aku yakin pendengar juga pasti ngerasa kayak gitu sih. Padahal sebenarnya punya waktu istirahat itu nggak apa-apa loh. Iya, benar. Itu bukan bentuk kegagalan, tapi justru bentuk dari kedewasaan. Benar. Karena kan berarti artinya kita udah sadar ya bahwa Iya. tubuh dan pikiran tuh butuh dijaga juga. Aku sekarang tuh udah ini punya kebiasaan baru. Jadi setiap malam sebelum aku tidur tuh HP-nya udah aku matiin setengah jam sebelum. Jadi aku nggak scroll apapun gitu aja di Jadi kasur. lebih bagus ya. Iya. Dan aku juga mulai biasain kayak gitu sih sekarang. Dan kadang aku juga journaling dulu gitu loh. Jadi nulis hal-hal yang emang aku rasain di hari itu gitu. Ternyata pas ditulis tuh ya emang selalu banyak hal-hal yang bisa kita syukuri. Duh, journaling tuh kayaknya ini banget ya, underrated banget ya. Karena nulis tuh yang aku rasa ya, kayak kita tuh ngobrol sama diri kita sendiri. Bisa bantu kita sadar kalau ternyata hari itu tuh nggak seburuk apa yang kita pikirin. Bener banget. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa capek, boleh banget hal-hal yang langkahnya kecil kayak gitu tuh Bener, dicoba. bener. Nggak harus liburan dulu kok untuk Bener, istirahat. Hal-hal kayak gitu juga bisa ngehilangin hal-hal yang emang kita khawatirin. Bener gitu. banget. Karena kan kadang yang kita butuhin tuh bukan ruang atau hal yang besar, tapi ruang kecil buat bernafas pun kayaknya udah cukup deh. Oke, bagus banget tuh. Aman. Mas, aku pun keinget deh satu tuh? hal yang sering banget kita omongin. Kayak aku pengen istirahat, tapi begitu dikasih waktu kosong dan malah ngerasa bersalah gitu. Duh, iya lagi kayak misalkan waktu libur nih kan, kita Iya, malah bingung tuh harus mau ngapain. Akhirnya kita buka laptop lagi. Padahal tuh niatnya cuma istirahat, tapi otak malah tetap dipakai kerja. Iya, nah padahal istirahat tuh bukan cuman berhenti dari aktivitas fisik gitu, Benar. tapi juga memberi ruang buat jiwa tenang, dan itu nggak bisa diganti sama scroll ya kayaknya. Benar. Karena kan masih banyak tuh orang yang mikir kalau me time itu nonton film atau scroll sosmed. Padahal di kegiatan kayak gitu tuh otak tetap aktif
informasi. Sebenarnya yang istirahat tuh ya udah gitu, gak mikirin apa-apa, tidur Iya. mungkin ya. Bener. Dan aku tuh suka banget nih teman-teman sama momen sore yang tenang, duduk di teras, minum teh, terus cuman ngamatin sekitar. Hal kayak gitu tuh sederhana tapi bisa nyembuhin banget. Aku juga suka banget sih sama itu. Tapi kalau aku nih ya, aku tuh biasanya jalan santai keliling kompleks sambil bawa anjing aku jalan. Wah, Kayak nggak ada target, punya nggak tuh mikir- ya. punya Ya. nggak ada target, nggak mikirin apapun, cuman ya udah gitu jalannya sama anjing. Bahkan kadang hal kayak gitu tuh malah bikin kita munculin ide-ide yang kreatif. Bener, setuju banget. Banyak banget tuh ide aku yang muncul bahkan nih ya pas aku lagi kayak gitu atau nggak kerja. Makanya sekarang aku sadar berhenti bukan berarti mundur, tapi ngasih ruang buat maju lebih baik. Bener banget, setuju. Dan penting juga nih buat kita untuk nggak ngeramehin waktu istirahat dan yang paling penting juga waktu tidur. Sekarang tuh banyak banget yang rela korbanin waktu tidur dari ya, kerjaan, bener, padahal setuju. itu investasi buat tetap fokus terus tuh Terus ya itu istirahat, istirahat ya. tidur. Betul. Tubuh sama pikiran tuh ibarat nih ya kayak mesin. Kalau misalkan dia paksa terus-terusan apa perawatan ya bakal Iya. rusak. Bener. Jadi buat kamu nih yang lagi dengerin, coba mulai malam ini dikasih waktu buat diri sendiri. Jadi matiin layar handphone, matiin laptop, matiin Benar, komputer, setuju. kasih ruang buat teman-teman tenang. Bener percaya deh, makin kamu kasih ruang buat istirahat nih ya, makin besar energi yang kamu punya buat produktif di hari besoknya. Bener. Jadi jangan ngerasa bersalah teman-teman untuk istirahat. Gitu. Karena manusia tuh ya itu butuh istirahat. Bener. Nih ya, ngomong-ngomong soal riset dan istirahat nih ya, abis ini kita bakal masuk ke segmen yang lebih ringan dan Wah, fun. apa tuh? Eh, Waktunya kita bus ringan. Bus Biar ringan. ingetin kita semua bahwa hidup itu nggak harus serius terus. Masih bareng aku Selfie. dan aku Almas, tetap Tetap di Daily Bus ya. Karena abis ini kita bakal ajak kamu ngobrol buat sedikit Nyengir nyengir. dan Oh, refleksi nyengir. bareng ya. Bener-bener. Stay tune. Stay tune. Wah Mas, abis ngomongin yang serius-serius. Ya, benar. Sekarang kita waktunya tarik nafas biar nggak terlalu Bener. serius. Setuju. Karena hidup itu kan butuh banget yang namanya Hmm. refreshing gak sih? Iya, Walaupun bener. cuma sebentar. Chill gitu Iya, ya. benar. Setuju banget tuh. Kadang aku tuh suka banget sama konsep me time kecil-kecilan. Apa tuh? Kayak ya udah nggak perlu liburan yang jauh, liburan yang mahal, tapi cukup lakuin hal-hal yang kita suka aja. Oh iya bener sih, soalnya kadang yang aku tahu ya masih banyak orang tuh yang mikir kalau me time, refreshing atau segala macem tuh harus jalan-jalan yang jauh. Padahal kadang sebenarnya nih menurut Bener. aku kita tuh cuma nonton ulang film favorit atau makanan-makanan Bener, kesukaan bener. udah cukup sih. Iya sih, kayak kebiasaan kecil, kayak buka jendela sore-sore, nyalain musik yang chill banget, terus duduk sambil minum teh aja itu cukup banget buat ngerasa tuh hidup lebih ringan. Benar setuju. Kedengarannya tuh enak banget sih ya Sel yang kamu lakuin ya. Kalau aku sini ya, biasanya tuh aku jalan kaki sebentar ke coffee shop dekat rumah gitu. Terus ngobrol bentar aja sama baristanya. Iya benar-benar. Kadang ngobrol ringan kayak gitu juga Benar ya. healing tersendiri Healing gak tersendiri, sih? ya. Apalagi kalau udah dapet senyuman ramah dari orang, itu tuh ngubah mood Mood kita. kita, ya benar. Karena otak kita tuh ini gak sih butuh variasi suasana biar nggak monoton dan gitu-gitu aja. Kerja terus di depan laptop aja bikin energi mental kan pasti cepet drop. Iya, aku suka banget tuh. Jadi jeda kecil buat hal yang nyenengin. Jadi kita tuh nggak selalu kalau hidup tuh nggak melulu tentang capai target lah, Bener setuju. tapi tentang gimana cara nikmatin Momennya prosesnya. bener. Kadang nih ya kita tuh lupa tahu buat nikmatin momen-momen kecil. Padahal sebenarnya kebahagiaan itu tuh nggak datang dari hal yang besar-besar aja, tapi dari hal-hal sederhana yang mungkin sering kita lewatin mungkin. Iya benar-benar. Kayak hari ini nih misalnya kita
nih langitnya lagi cerah, terus udaranya agak adem dan kita masih duduk santai ngobrol dengan benar. pendengar. Benar. Kayak Benar. gini aja, Benar. syukuri banget. Benar. Kadang yang nih ya, yang kita butuhin tuh cuman berhenti sebentar terus ngomong, ternyata hidupku tuh, Gak seburuk itu. ternyata hidupku tuh nggak seburuk itu ya. Iya benar. Jadi kita tuh makin ngidupin suasananya juga. Selanjutnya kita bacain yuk beberapa pendengar yang udah ngirim ceritanya nih ke kita soal gimana sih cara mereka menjaga kendali diri mereka di tengah kesibukan. Oke. Ini bagian favorit aku sih Aku sebenarnya. juga sih. Karena sama ada cerita yang inspiratif dan juga lucu pastinya- nggak sih kadang-kadang? Iya, pastinya juga inspiratif buat teman-teman semua. Oke, ini ada dari Siapa tuh? Tasya. Wah, Ya, namanya Tasya. sama-sama selfie nih. Dia bilang kalau aku lagi gak sibuk banget, biasanya aku berhenti bentar buat tarik napas atau minum air. 10 menit aja, udah lumayan bantu biar gak panik. Duh, itu kayaknya sederhana tapi kayaknya efektif banget ya. Yang dimana bener sih, kita tuh cuma butuh waktu buat sebentar buat nenangin diri kita sebelum Iya. kita lanjut lagi aja. Iya sih, soalnya kalau kita maksain terus malah jadi nggak fokus. Fokus, iya, nggak sih? benar. Setelah istirahat dikit aja rasanya tuh kayak wah Semangat lagi, ya, gitu. benar. Nih, ada lagi nih. Dari pendengar kita namanya siapa? Dinatre. Dia nulis kalau aku lagi sibuk banget sampai kepala udah kayak mau meledak, aku biasanya dengerin lagu yang lagi aku suka. Rebahan sebentar sambil merem, nikmatin aja lagunya tanpa mikirin apa-apa. Wah, itu enak banget sih. Musik tuh emang bisa banget ngubah mood kita. Setuju, Aku juga setuju. sering banget kayak gitu tuh teman-teman. Ngedengerin lagu kalau emang lagi capek. Kadang cuman satu lagu aja udah bikin hati kita tuh lebih adem. Benar. Soalnya kalau kita maksain terus nih ya, ujung-ujungnya kita malah gak fokus dan bakalan capek banget tuh. Mending Iya. kita istirahat sebentar, itu udah paling bagus dan pas buat kita mengendalikan diri di saat diri kita lagi sibuk banget. Setuju. Istirahat bentar tuh bukan berarti berhenti, tapi kumpulin tenaga lagi biar kita ngelakuin hal-hal ke depannya lebih kuat lagi. Betul. Kadang kita tuh cuma perlu istirahat sebentar tau. Rasanya pasti udah lebih enteng aja badan dan kepala. Makanya nih penting banget nih buat kita semua punya cara masing-masing buat jaga kendali diri. Bener, banyak banget caranya buat ngejaga kendali diri kita. Kayak cerita Booster tadi yang udah kita bacain ya. Ada yang istirahat bentar dan minum air, ada juga yang dengerin musik. Itu tuh termasuk bentuk self care. Benar, setuju. Asal gak kebablasan aja ya. Yang penting kita semua tuh tetap sadar bahwa waktu diam itu bukan buang-buang waktu, tapi cara kita mengisi ulang energi yang ada di diri kita. Bener banget nih Mas. Dan aku tuh seneng banget loh baca-bacain cerita-cerita kayak gini. Rasanya tuh kayak reminder gitu. Kalau kita tuh nggak sendirian di perjalanan ini, semua orang tuh lagi belajar buat tetap setuju. seimbang di tengah Benar banget. hidup kita. Benar banget. Nah nih, buat teman-teman semua nih yang lagi dengerin dan punya cerita menarik juga mungkin ya, bisa banget dikirim ke kita ya. Siapa tahu bisa jadi kisah inspiratif mungkin buat pendengar yang lain. Betul, DM aja Instagram kita ya teman-teman. Jadi kadang inspirasi yang kayak gitu yang datang tanpa sengaja itu dari pengalaman orang yang sederhana bikin jadi motivasi yang besar banget buat Benar kita. banget. Abis ini nih, jangan pergi dulu berarti ya. Iya, jangan. Kita bakal masuk ke bagian yang paling reflektif nih. Apa tuh? Bagian yang ngingetin kita tentang arti produktivitas yang sebenarnya. Oke, berarti habis ini kita bakal bahas gimana caranya selaras sama diri sendiri biar produktif bukan cuma capek aja tapi juga Benar. Jadi Booster jangan kemana-mana ya. Masih bareng Almas dan Selfie di Daily Boost, tempat kamu nge-recharge energi dengan cara yang sederhana dan seimbang. seimbang. Level up your life with Boost Radio 109.3 If you FM. wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. So baby, come light me up, and baby I'll let you on. All this late night talking about anything you wanna. True love, it must be true love. Nothing else can break my heart like please, don't prove I'm right. Boost Radio, where you level up your life. Nah, saya nggak sadar ya kalau kita tuh udah banyak banget ngobrol hari ini. Dari soal hustle culture, istirahat, sampai cerita-cerita pendengar yang bikin hati mungkin hangat sih ya. Iya,
Dan sekarang saatnya kita ngobrol bagian yang paling penting menurutku, makna produktivitas yang selaras sama diri sendiri. Setuju. Karena kita sering banget kejar produktivitas tanpa mikirin apakah itu tuh benar-benar cocok sama diri kita atau enggak. Bener. Aku dulu pernah tahu kayak aku tuh ngikutin cara orang lain buat produktif. Kayak aku bangun subuh. Waduh. Terus aku kerja pakai metode dari tokoh si A. Aku baca buku motivasi tokoh si B. Waduh, berat banget. Tapi hasilnya aku malah makin stres. Iya. Ujung-ujungnya tuh aku sadar kalau produktif itu tuh nggak bisa disamaratakan sama semua orang. Nah, penting Iya kan? banget. Karena setiap orang itu punya ritmenya hidup masing-masing. Bener, Ada yang setuju. lebih fokus pagi-pagi ngapain gitu. Ada juga yang justru paling kreatifnya itu dia di malam hari. Dan semua itu tuh nggak salah. Yang penting kita itu kenal sama pola diri kita sendiri. Benar. Kan produktif itu kan berarti kita selaras sama diri kita sendiri ya. Iya. Bukan paksaan atau tekanan dari luar. Iya. Kalau misalkan nih kita kerja dengan ritme yang sesuai, pasti hasilnya akan lebih maksimal dan lebih bagus. Dan yang paling penting nih, kitanya pasti akan lebih bahagia. Bener banget. Dan itu tuh yang sering banget Benar. dilupain sama orang. Kadang orang tuh kerja keras buat dapet pengakuan dari orang. Bener gak? Benar, setuju. Iya, tapi dia tuh lupa buat ngerasa bangga sama dirinya sendiri. Padahal kalau kamu lagi apa ya? Stres, yang nemenin kamu tuh ya diri sendiri. Benar, setuju. Aku bahkan percaya tahu kalau produktif yang benar ini nih ya, bukan tentang seberapa cepat kita jalan, Ya. tapi seberapa sadar kita dalam melangkah dan menentukan arah mungkin ya. Benar. Wah, itu bermakna banget sih. Dan kadang yang bikin kita kehilangan kendali diri tuh justru ekspektasi yang Benar. terlalu tinggi. Setuju Kayak banget. merasa harus terus ngelakuin hal-hal yang besar, padahal yang kecil juga penting banget Penting buat banget diri ya. kita sendiri. Kayak ini gak sih Sel, sekedar ngasih waktu buat diri sendiri, terus ngapresiasi progres kecil, Ya. itu juga kan bagian dari produktivitas juga. Iya. Karena kalau enggak nih ya, kita tuh bakal ngerasa hidup cuma tentang ngejar tanpa pernah ngerasain prosesnya. Iya, dan aku suka banget tuh sama kalimat ngerjain dengan sadar, bukan sekedar ngerjain banyak hal. Dan yang menarik, semakin kita sadar sama diri kita sendiri, makin gampang buat ngatur emosi, ngatur waktu sama Setuju. atur energi nih, Ustaz. Benar. Karena nih ya, kalau kita tahu apa yang penting buat kita pasti nggak bakalan gampang terdistract atau terganggu sama apa yang penting buat orang lain. Benar. Dan di situ nih menurut aku ya, muncul kendali diri kita, dan kendali yang ada di diri kita itu bakal benar-benar tumbuh. Iya, benar. Kuncinya itu bukan seberapa keras kerja benar. kerasnya, Setuju. tapi tentang apakah kerjanya itu sesuai Benar. sama ritme kita, sama pola kita, gitu. Benar. Karena hidup itu kan bukan lomba siapa yang paling sibuk ya, tapi tentang siapa yang paling damai dan bahagia mungkin ya dalam menjalani hari-harinya. Waduh, gue tebel banget nih omongannya Amas nih teman-teman. Itu bukan tentang siapa yang paling sibuk, Benar tapi ya. siapa yang paling damai. Bisa banget tuh jadi judul caption. Boleh banget. Tapi bener loh Sel, damai dan bahagia itu bentuk dari produktivitas Iya, yang bener. paling underrated sih. Karena kalau pikiran tenang, pasti hasil kerja dan apa yang kita kerjakan bakal lebih maksimal dan bagus. Bener. Oke. Kita udah nyampe di segmen terakhir nih, Mas. Iya bener. Aduh, take away message kalau kamu disuruh nyimpulin obrolan kita hari ini dalam satu kalimat, apa yang paling pengen kamu sampein ke pendengar? Mungkin ya, aku bakal bilang kalau produktif itu penting, tapi ingat jangan sampai kamu kehilangan kendali atas diri kamu sendiri. Ya. Karena nih ya, sesibuk apapun kamu, mungkin kamu juga nih Sel, Ya. yang paling penting adalah kamu tetap tahu siapa dirimu dan apa yang sebenarnya kamu butuhin di dalam hidupmu. Keren banget tuh di notes ya teman-teman. Keren banget. Kalau dari aku nih, mungkin lebih ke jangan ngerasa bersalah buat istirahat. Karena istirahat itu bukan bentuk dari kemalasan, tapi cara kita menghargai diri kita sendiri. Benar, setuju nih. Satu lagi nih Sel, Apa tuh? jangan pernah kita semua itu ngebandingin perjalanan kita sama orang lain. Karena kita semua itu punya waktu dan jalannya masing-masing. Benar. Dan itu tuh nggak apa-apa tau. Benar. Karena produktif yang sehat itu justru yang fleksibel. Betul. Ada setuju. kalanya kamu lagi gaspol nih, dan ada kalanya juga kamu lagi rem. Benar. Dua-duanya tuh
sama-sama penting buat Benar, hidup kita. setuju. Nah nih buat kita semua mungkin ya yang lagi dengerin ini, Ya, apa tuh? ingat hidup tuh bukan sprint tapi maraton. Waduh. Kalau kita semua lari tanpa sadar arah, kita bakal capek duluan dan mungkin nggak bisa nyentuh garis finish ya. Tapi kalau kita jalan atau lari dengan ritme yang tepat kayak maraton, kita bakal bisa tuh nikmatin semua pemandangan yang ada di sepanjang jalan. Wah, itu meaningful banget. Benar, setuju. Kayak reminder kecil buat Ya. kita semua bahwa hidup itu bukan cuma soal hasil, tapi soal proses dan pastinya keseimbangan. Benar. Karena di akhirnya juga ya, at the end, produktivitas yang sejati itu bukan tentang seberapa banyak yang kita capai, Oke, tapi seberapa bahagia kita dalam proses mencapainya. keren-keren. Dan semoga obrolan ini bisa jadi pengingat lembut buat kamu yang mungkin lagi ngerasa lelah, lagi kehilangan arah. Kamu nggak harus sempurna buat Benar, terus setuju. berkembang. Ya. Cukup sadar, cukup tenang, dan cukup jadi diri sendiri. Itu poin pentingnya. Bener banget. Kalau nanti kalian atau sel mungkin juga nih ngerasa stuck, coba deh dengerin ulang episode ini. Tarik napas dan mulai dari hal kecil. Kadang semua yang kita butuh tuh cuma istirahat sebentar buat nemuin kendali lagi. Oke, pause dulu ya. Pause dulu. Pause dulu. Jadi, kalau disimpulin nih, Ya. Mas, hari ini kita belajar bahwa produktif yang sehat itu datang dari keseimbangan. Bukan tentang kerja tanpa berhenti, tapi tentang tahu kapan harus berhenti. Iya benar-benar, dan juga tentang sadar mungkin ya kalau produktif itu nggak berarti harus selalu sibuk. Kita tuh bisa tetap produktif sambil tenang, santai, dan juga bahagia mungkin. Boleh benar-benar banget setuju. tuh. Yang paling penting itu bahagia buat diri sendiri. Jadi Ya, jangan lupa tuh kuncinya kendali diri itu poinnya gitu. Setuju. Karena tanpa kendali produktivitas itu cuman jadi rutinitas yang kayaknya tuh kosong tanpa arah. benar. Semoga nih ya setelah dengerin episode ini kalian semua tuh bisa nemuin ritme hidup sendiri yang Benar. sesuai sama diri kalian masing-masing, bukan cuma tuntutan dari luar. Amin. Amin. Dan inget nih, Ya. jangan lupa juga berterima kasih ke diri sendiri, ya. karena udah berjuang sejauh ini. Iya benar. Jangan lupa juga nih kasih waktu buat istirahat, kasih ruang buat tumbuh, dan juga kasih apresiasi buat diri sendiri lah. Iya, Iya, betul benar. banget. Wah, teman-teman nggak kerasa nih. Udah Kita sejam udah ya? hampir sejam lah. Iya, benar. Beberapa menit tadi kita mulai. Terus hari ini kayak Tapi gratis. Raffi gratis. Iya. Iya benar. Aku juga ngerasain sama kok, kayak dapat napas baru gak sih abis ngobrolin kayak ginian nih. Dan semoga pendengar juga ngerasain hal yang sama ya. Pastinya. Dan oke Booster, makasih banyak ya udah nemenin kita nih di sore ini di Daily Boost. Benar. Jangan lupa follow kita terus. Benar, setuju. Dan kasih tahu juga ke teman-teman kalau mungkin ada yang lagi butuh semangat nih untuk dengerin program kita. Benar. Ingat juga nih, kamu semua tuh kalian lah, nggak perlu jadi sempurna buat terus maju. Cukup sadar, tenang, dan tetap jadi versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Oke, karena udah selesai juga ya Benar, kita ya. kali Benar, ini. benar. Sampai ketemu lagi Booster di episode Daily minggu Boost depan. selanjutnya ya, minggu Iya, depan. bye. Aku Selfie. Aku Almas, aku pamit. Jangan lupa tetap seimbang, waras, dan tetap produktif tanpa kehilangan kendali diri sendiri. Bye, Booster. That's your daily boost today, only on